Nah, apa yang tadinya merupakan pola konsolidasi menyamping sideways tiba-tiba menjadi saluran tren yang miring ke atas, uptrend. Hai guys, kembali bersama saya Sansen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories di Weekly Update Cryptocurrency. Kita lihat bahwasannya 2 minggu ini kripto, terutama Bitcoin yang diikuti dengan altcoin lainnya, mengalami bullish yang sangat luar biasa sekali, mengalami kenaikan dari titik terendah di 18K sampai ke 24,7K ya. Di sini kita dapat melihat bahwasannya tiba-tiba kripto tidak terlihat begitu buruk seperti yang diprediksikan orang-orang, terutama oleh para FUD ya, para FUD. Nah, minggu ini segala sesuatunya sebenarnya mulai terlihat sangat baik, dan itu membuat kita berpikir bahwa siklus booming 2023 mungkin akan terjadi lebih awal dari yang kita harapkan, yaitu di awal tahun 2023. Karena saat ini kita dapat melihat bahwasanya kondisi dunia masih dalam kondisi inflasi yang cukup tinggi, ketakutan akan resesi masih ada, bahkan bisa dibilang sudah beberapa negara itu masuk ke dalam resesi gitu ya, termasuk Amerika. Nah, namun Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan ketika Fed mengadakan meeting untuk menyatakan kenaikan suku bunga senilai sebesar 75 poin, di saat itu malah Bitcoin lebih naik tinggi lagi gitu loh, lebih tinggi lagi naiknya seperti itu. Nah, jadi di sini secara khusus kripto rally besar lagi minggu ini dan sekarang berada di jalur untuk bulan terbaik mereka di tahun 2022 ini. Bulan to date, ya, moon to date. Bitcoin naik sekitar 30%, sementara Ethereum naik itu lebih dari 60%. Mereka bergabung dengan Stocks, yaitu saham yang baru saja mengalami bulan terbaik sejak tahun 2020. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya sentimen risk on, yaitu sentimen terhadap aset beresiko, telah kembali ke pasar keuangan. Itu karena ekonomi akhirnya melambat dan inflasi akhirnya turun, yang menyebabkan The Fed akhirnya berpikir untuk mengurangi kenaikan suku bunga yang agresif. Padahal sebenarnya minggu lalu The Fed itu berencananya ingin menaikkan suku bunga sebesar 100 poin, tapi akhirnya menjadi 75 poin. Ya, nah, jadi tesis kita tentang kripto telah lama menyatakan bahwa kripto akan berkonsolidasi sepanjang sisa tahun 2022. Sementara konvergensi ketiga faktor di atas pada akhirnya akan memicu siklus booming baru dalam kripto pada tahun 2023. Namun, rally tiba lebih awal dari yang kita bayangkan, yang kita harapkan, dan kita berpikir bahwa kripto harus bekerja melalui beberapa konsolidasi lagi sebelum mereka mulai benar-benar ngepump lebih tinggi. Oke, sebaliknya kripto terlihat seperti ingin ngepump lebih tinggi lagi sekarang. Kita lihat saja grafik untuk Bitcoin saat ini ya. Nah, apa yang tadinya merupakan pola konsolidasi menyamping sideways tiba-tiba menjadi saluran tren yang miring ke atas, uptrend gitu ya. Berdasarkan level resistensi historis, sepertinya channel itu bisa segera menjadi support untuk tren kenaikan yang baru, di mana Bitcoin rally kembali ke harga tertinggi sepanjang masa pada akhir tahun. Jadi ada kemungkinan besar bahwasanya Bitcoin akan rally kembali ke tertinggi sepanjang masa pada akhir tahun. Nah, akankah itu benar-benar terjadi? Kami tidak berpikir seperti itu. Jadi kita tidak berpikir seperti itu, bahwasanya kita masih berpikir bahwa konsolidasi hingga akhir tahun sebelum new siklus booming yang baru di tahun 2023 adalah hasil yang paling mungkin terjadi saat ini. Jadi skenario yang diuraikan di atas menjadi semakin mungkin karena semakin besar kemungkinan The Fed mencairkan musim dingin kripto ini lebih awal. Seperti yang telah kita catat sebelumnya, ada hubungan yang jelas antara suku bunga dan aksi harga kripto. Secara khusus, kenaikan suku bunga cenderung merugikan kripto, sementara penurunan suku bunga cenderung menguntungkan dan meningkatkan kripto. Yang masuk akal secara fundamental karena suku bunga yang lebih tinggi berarti selera resiko yang lebih rendah, dan kripto adalah aset beresiko. Nah, melihat kembali ke market bearish terakhir di kripto, itu pada dasarnya dimulai pada akhir 2017 oleh sekelompok kenaikan suku bunga dari The Fed, yang itu berakhir pada akhir 2018 setelah The Fed menghentikan kenaikan suku bunga. Oke, kita lihat gambar chart berikut ini. Ini sangat menarik karena
pasar future atau pasar berjangka telah membuat poros dramatis selama sebulan terakhir untuk memprediksi bahwa kenaikan suku bunga terakhir Fed akan terjadi pada Desember 2022. Secara tidak sengaja, karena pasar berjangka telah membuat poros ini, kripto memiliki bulan terbaik tahun ini. Katakanlah hal ini berbeda ya, katakanlah secara berbeda. Jika pasar future benar dan The Fed memulai siklus penurunan suku bunga pada awal 2023, maka terobosan saat ini di Bitcoin bisa menjadi awal dari siklus booming yang baru, new booming ya. Dan sayangnya kami skeptis ini terjadi sesuai rencana. Kami masih percaya bahwa The Fed akan melakukan penurunan suku bunga pada tahun 2023 karena inflasi melambat dan ekonomi jatuh ke dalam resesi yang lebih dalam. Namun, market tampaknya semakin maju di sini. Pemotongan suku bunga pada pertemuan pertama 2023 tampak lebih awal bagi kami. Kami berpikir itu lebih mungkin terjadi pada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, terlepas dari tanggal pastinya, kami memperkirakan ekspektasi konsensus seputar kapan Fed akan mulai memangkas suku bunga akan berubah drastis selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Dengan setiap pergeseran positif, kripto akan menembak lebih tinggi, dan dengan setiap pergeseran negatif, mereka akan jatuh lebih rendah. Pada akhirnya, kami mengharapkan naik dan turun itu menyeimbangkan satu sama lain, dan agar Bitcoin tetap tidak stabil dan terikat dalam kisaran 20.000 US dollar yang lebih rendah untuk semua kuartal ketiga dan sebagian besar kuartal keempat. Jadi, setelah ada resolusi yang lebih jelas tentang Fed yang benar-benar mengeksekusi penurunan suku bunga pada tahun 2023, saat itulah Anda akan melihat Bitcoin melakukan terobosan berkelanjutan. Dan saat itu juga portfolio kita akan mulai mengalami siklus booming multi tahun yang baru. Oke, nah sampai saat itu kami terus men-sharing kepada Anda strategi investasi yang didasarkan kepada kesabaran. Jangan FOMO, oke? Dan tentunya selektivitas tinggi. Pilihlah hanya koin-koin yang memiliki utilitas jelas, memiliki proyek berkualitas tinggi. The best of the best coin yang akan saya sharing kepada Anda di akhir video ini, oke? Nah, jika pelarian saat ini memang berakselerasi, jadi artinya jika running saat ini memang berakselerasi, kami akan segera mempertimbangkan untuk menempatkan lebih banyak chip di atas meja. Namun untuk saat ini, kami masih berpikir ini hanya pemantulan sisi atas dalam channel konsolidasi sideways, dan oleh karena itu, kami merasa nyaman menyimpan beberapa amunisi di sela-sela untuk penembusan yang sebenarnya. Pada catatan itu, mari selami pembaruan mingguan di portfolio kita ya. Jadi di sini saya akan sharing kepada Anda the best of the best coin. Di weekly update video sebelumnya juga saya sudah sharing, tinggal Anda catat dan Anda pilih mau invest yang mana, oke? Nah, yang pertama kita ada GRT. Protokol grafik GRT mengakhiri alokasi hibah gelombang ke-6-nya. Pelamar dari sejumlah negara telah diberikan hibah untuk mengembangkan protokol, meneliti, membuat alat, mengembangkan dApps, dan banyak lagi. Dan sekarang tongkat hibah sedang diteruskan ke DAO yang akan mengelola alokasi hibah di masa depan. Oke, dan yang kedua kita ada NIR. Yayasan NIR bekerjasama dengan Fireblocks untuk memberikan solusi penjagaan bagi investor NIR. Fireblocks memiliki kepercayaan dari banyak bank dan institusi dan telah memfasilitasi transfer lebih dari 3 triliun US dollar. Berkat kemitraan baru ini, lebih dari 1.000 investor institusional, Fireblocks akan memiliki akses ke ekosistem NIR. Dan yang ketiga kita ada Stellar XLM. USDC di Stellar XLM sekarang tersedia di Ledger Live. Dukungan perusahaan dompet perangkat keras Crypto Ledger terhadap USDC di blockchain Stellar berarti pelanggan Ledger sekarang dapat mengirim, menerima, dan membeli USDC lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Oke, dan yang keempat kita ada XTZ Tezos. Nah, Alira, sekolah blockchain khusus di Prancis, menjadi pembuat backer company di Tezos XTZ. Binance mengintegrasikan USDT pada Tezos, dan sistem pemungutan suara menggunakan Tezos mulai diadopsi di luar negeri. Sekarang, Binance telah menyelesaikan integrasi USDT di Tezos. Pelanggan akan dapat menyetor dana ke bursa dalam waktu dekat. Penarikan akan diaktifkan. Electis adalah solusi pemungutan suara yang didukung Tezos, dan baru-baru ini diumumkan bahwa berbagai organisasi PBB akan menggunakannya. Oke, jadi itu 4 the best of the best coin yang kita sharing kepada Anda. Dan sebelumnya di weekly update sebelumnya Anda juga bisa melihat koin-koin lainnya yang kita rekomendasikan kepada Anda sebagai the best of the best coin. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda. Dan minggu ini
adalah minggu bearish. Jadi saran kita adalah Anda bisa buy short, oke? Dan untuk informasi mengenai sentimen setiap koin, sentimen keadaan, dan informasi penting lainnya, Anda bisa lihat di website yang telah kami bangun, dan linknya saya taruh di dalam di bawah deskripsi video ini, oke? Dan juga Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp kami untuk bisa melihat dan mendapatkan informasi tentang trading. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta aktifkan lonceng supaya ketika saya share video baru tentang informasi tentang koin, tentang apa yang harus dihindari, koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.